Budget cuma 1 jutaan, tapi pengen punya HP yang desainnya bagus. Pas banget nih saya ada ZTE Blade A55. Pertama kali lihat, wah jarang banget ya ada HP entry level desainnya lumayan kayak gini. Tapi apa performanya juga bagus? Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Boxnya berwarna biru seperti ini. Tulisannya juga besar dan tegas nih. Spesifikasi singkat juga dijelasin di sini. Sampai penjelasan RAM dan ROM-nya juga ada. Suatu kita buka bakalan langsung lihat adanya device ZTE Blade A55-nya ini. Lanjut di dalamnya dikasih SIM tray ejector, buku panduan pengguna, dan dokumen lain. Softcase bening, kabel, dan kepala charger 10 watt juga ada. Jadi lengkap semua dikasih di sini. Gini dong, kita yang beli kan jadi seneng ya kalau lengkap kayak gini. Ya enggak? Desain, secara tampilan looks keseluruhan smartphone ini cukup baik. Kesan entry levelnya minim. Jadi masih kelihatan bagus dan gak malu-maluin kalau kamu bawa ke tongkrongan. Ada 3 pilihan warna yang bisa dipilih. Warna Starry Black, Water Blue, dan yang saya coba ini Sunset Orange. Kelihatan seger dan gak boring. Belakangnya juga meskipun materialnya polikarbonat, tapi dengan finishing kaca berglitter ini jadi detail dan menarik. Modul kameranya terdapat 4 bulatan dengan sisinya yang mengotak. Di bagian samping kanan bisa dilihat ada tombol volume dan tombol power berwarna merah yang terintegrasi fingerprint scanner. Pada sisi ini terdapat slot SIM tray dengan tipe dedicated dual slot nano SIM dan 1 slot micro SD. Di bawahnya ada speaker, port Type-C pengecasan, mikrofon, dan jack audio 3,5 mm. Layar, ZTE Blade A55 hadir dengan layar IPS berukuran 6,75 inch dan refresh rate-nya 90 Hz. Ini artinya kamu bakalan punya smartphone dengan tampilan visual yang luas. Selain itu, detil gambarnya juga tajam dan smooth. Layar besar ini sangat cocok untuk kamu yang suka nonton film atau bermain game. Tapi apa layar besar ini nyaman buat dipakai untuk penggunaan sehari-hari? Jawabannya adalah iya, apalagi biasanya smartphone entry level banyak dipakai sama ibu atau bapak kamu. Jadi nggak usah nyipit-nyipitin mata lagi, udah kelihatan dengan tampilan yang besar kayak gini. Layarnya ini ternyata cukup bagus, detil gambar jelas, nampilin warnanya juga lebih enak dilihatnya, dan yang terpenting cerah gambarnya. Refresh rate-nya 90 Hz yang bikin segala gerakan jadi smooth. Oke juga nih, performa. ZTE Blade A55 ditenagai prosesor octa-core. ZTE Blade A55 udah dilengkapi dengan RAM up to 12 GB hingga membuat performa smartphone lebih lancar pada saat multitasking. Hasilnya untuk loading time buka aplikasi nggak begitu lama. Kalau biasanya di kelas 1 jutaan suka nge-lag, hampir nggak berasa nge-lag nih kalau di ZTE Blade A55. HP ini bisa diandalkan untuk tugas sehari-hari seperti browsing, chatting, dan nonton YouTube. Buat keperluan konten kamu sampai ke edit di CapCut juga masih bisa. Main game ringan juga masih oke, tapi jangan harap bisa main game berat dengan lancar. Game seperti Honor of King bisa kita mainin di sini dengan lancar, nggak ada kendala apapun. Smooth mainnya. Begitu juga dengan game Free Fire yang masih lancar dijalankan di sini. Dan nggak perlu khawatir soal update ya, karena ZTE Blade A55 ini punya update software hingga 2 tahun. Tinggal pakai aja deh. Kamera, emang sih nggak bisa berharap banyak untuk kamera dari sebuah smartphone sejutaan tipis. Biasanya malahan dikasih 8 megapiksel aja. Tapi untuk ZTE Blade A55 kita dikasih kamera 13 megapiksel dengan AI kamera. Untuk kualitas upload konten IG kamu sih cukup aja. Kamu lihat sendiri hasil tangkapan kamera dari ZTE Blade A55 ini sebagai berikut.
Fitur lainnya, nah ini cukup unik nih. ZTE Blade A55 ngasih Live Island, jadi itu mirip seperti Dynamic Island. Untuk munculin notifikasi, reminder, alarm, atau apapun yang kamu butuhkan untuk ditampilkan. Jadi nggak perlu buka HP lagi. Kamu udah tahu update-nya. Baterai 5000 mAh, bisa tahan pemakaian seharian tanpa harus takut smartphone-nya mati. Selain itu, Wi-Fi, Bluetooth, dan port USB-C-nya yang membuat konektivitas jauh lebih mudah. Di sisi software, smartphone ini udah menjalankan Android 14 yang dikenal dengan kinerja yang cepat dan responsif. Jarang-jarang tuh kalau biasanya di kelas ini dikasih yang Go version, ini adalah Android 14-nya. Selain itu, Android 14 juga menawarkan peningkatan privasi dan fitur-fitur terbaru yang membuat pengalaman penggunaan smartphone jadi lebih mudah. Seperti juga adanya fingerprint sensor di sampingnya ini. Kesimpulan, ZTE Blade A55 adalah HP yang worth it buat kamu yang cari HP murah tapi nggak mau kompromi soal fitur. Layar gede, baterai awet, kamera lumayan, dan fitur Live Island yang unik bikin HP ini menarik banget. Apalagi harganya juga terjangkau. Tapi bukan berarti tanpa kekurangan. Performanya walaupun mumpuni tapi untuk game seperti PUBG masih berat ya ngejalaninnya. Atau untuk pengecasan juga hanya maksimal di 10 watt aja. Jadi apakah ZTE Blade A55 layak untuk kamu milikin? Jawabannya sangat layak. Buat kamu yang cari layar besar, performa andal, dan baterai tahan lama, ZTE Blade A55 memberikan banyak value lebih dibandingkan dengan harganya yang terjangkau. Ini adalah smartphone yang cocok untuk kamu yang membutuhkan perangkat dengan fitur lengkap namun masih ramah di kantong. Harganya 1 jutaan doang lagi. Apalagi kalau belinya lewat Blibli, udah barangnya original, bergaransi resmi, bisa dicicil 0% juga lagi. Memudahkan kamu pastinya. Gimana? Udah tertarik buat beli HP ini? Baik guys, demikian video mengenai ZTE Blade A55 ini, semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.